Berburu takjil memang salah satu hal yang paling dinanti dari bulan Ramadan. Sedari dulu, tradisi ini sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Berburu takjil pada umumnya biasa dilakukan umat muslim pada bulan Ramadan di waktu ketika ingin berbuka puasa. Tapi bukan hanya umat muslim, umat agama lain pun ikut serta dalam berburu takjil karena makanan takjil ini terkenal enak. Selain itu, makanan takjil ini biasanya hanya ada pada bulan Ramadan. Makanan takjil ini umumnya memiliki rasa manis, gurih, dan tentunya harus mengenyangkan. Salah satu makanan yang sangat melekat pada takjil yang sangat populer di Indonesia, yaitu kolak dan gorengan. Tapi, apakah Anda tahu kalau ada sejarah di balik makanan takjil ini dan sejak kapan takjil identik dengan bulan suci Ramadan? Kita akan bahas di video berikut ini. Pertama-tama, kita harus tahu apa arti dari kata takjil. Takjil mempunyai arti sebagai kata kerja, yaitu mempercepat berbuka puasa. Namun, dengan berjalannya waktu, arti takjil menjadi semakin luas. Takjil sekarang dapat diartikan sebagai makanan untuk berbuka puasa. Kata takjil berawal dari kisah kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang memakan buah kurma untuk berbuka puasa, lalu mengalami perluasan makna menjadi makanan untuk berbuka puasa. Lalu, sejak kapan tradisi takjil ada di Indonesia? Keberadaan takjil di Indonesia ternyata sudah ada sejak abad ke-15. Pada saat itu, Wali Songo menggunakan takjil sebagai media berdakwah. Snuk Hurgonje tahun 1891-1892 dalam De Aceher mencatat bahwa masyarakat Aceh telah mengadakan buka puasa di masjid beramai-ramai dengan iebu peudah atau bubur pedas. Walaupun tradisi ini sudah dikenal lama di Indonesia, ternyata tradisi ini hanya dikenal sebagai kebudayaan lokal. Menurut Profesor Munir Mulkan, dalam buku Kiai Ahmad Dahlan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan, 2010, Muhammadiyah lah yang berperan besar mempopulerkan takjil secara nasional. Wah, ternyata takjil juga berkembang dari masa ke masa ya. Dari awalnya hanya bersifat kebudayaan lokal, sekarang menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Dari awalnya hanya dikenal umat muslim, sampai sekarang dikenal oleh umat non-muslim. Ngomongin tentang takjil, nggak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin makanan khasnya. Takjil yang sangat populer untuk berbuka puasa adalah kolak dan gorengan. Siapa sih di sini yang nggak pernah makan kolak? Pasti Anda pernah merasakan nikmatnya memakan kolak pada saat berbuka puasa. Makanan manis ini secara umum terdiri dari paduan kolang-kaling irisan pisang atau ubi, gula aren, dan santan. Tidak hanya sebagai makanan takjil yang enak, kolak ternyata juga mempunyai arti filosofi yang sangat dalam. Kolak berasal dari kata khalik yang artinya sang pencipta. Kolak awalnya merupakan media dakwah agama Islam. Harapannya dengan makan kolak, kita selalu bersyukur dan lebih dekat dengan sang pencipta. Bukan hanya itu, bahan-bahan di dalam kolak seperti pisang dan ubi ternyata juga memiliki makna dan memiliki pengaruh dalam penyebaran Islam kala itu. Pisang kepok kemudian dipelesetkan menjadi pisang kapok, memiliki makna agar yang memakan bisa kapok sehingga harus bertaubat dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ubi oleh masyarakat Jawa Tengah disebut ketelo pendem atau ketela terpendam. Itu memiliki makna setiap individu harus memendam setiap kesalahan yang diperbuat dalam hidupnya. Sebenarnya di masa lalu, kolak disajikan mulai dari bulan Syaban atau 1 bulan sebelum memasuki Ramadan, namun kebiasaan itu berlanjut hingga memasuki bulan puasa dan dimasukkan ke dalam menu takjil yang populer hingga saat ini. Siapa nih yang baru tahu? Ternyata kolak memiliki banyak arti juga ya. Selain kolak, berbagai macam gorengan juga sangat favorit untuk hidangan berbuka puasa. Makanan yang dicelup adonan tepung, kemudian direndam dalam minyak goreng panas ini, ternyata memiliki sejarah panjang di Indonesia juga loh. Asal-usul gorengan tercatat dalam prasasti-prasasti Jawa kuno dan Bali kuno. Prasasti Rukam dari abad ke-10 yang ditemukan di Temanggung merupakan salah satu prasasti yang menyebut eksistensi gorengan. Teknik menggoreng sampai ke Indonesia diperkirakan dibawa oleh masyarakat Tionghoa.
Tidak diketahui kapan pastinya, tetapi diduga titik awalnya bermula saat ekspedisi perdagangan Cina tiba di Indonesia pada abad keempat. Sejarawan Dennis Lombard menyebutkan dalam bukunya Nusa Jawa, Silang Budaya, Jaringan Asia 2008 bahwa pada abad keempat hingga kelima sejumlah daerah di Indonesia menjadi sasaran dagang dan terjadi asimilasi budaya. Berkat masyarakat Tionghoa, Indonesia mengenal gorengan dan kini menjadi salah satu menu favorit takjil. Hayo gimana? Baru tahu kan pasti? Sama kok, admin juga baru tahu nih. Hehe. Sekian videonya kali ini. Jika ada YG ingin ditambahkan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.